Halo guys, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Cuan, floating, atau MC? Ya. Oke guys ya, ini saya melanjutkan analisa tadi malam, di mana bahwa tadi malam itu Euro USD target sell dan itu sudah terpenuhi ya. Kalau misalkan teman-teman mengikuti arah dari saya, bahwasanya untuk take profitnya di area kuning yang saya tandai tadi malam, ini tanda tadi malam, itu pasti teman-teman udah profit. Atau yang mengikuti saran saya, yaitu melakukan lock profit 1 poin. Tentu hari ini tidak akan rugi, tetapi untuk 1 poin. Nah, yang penting aman. Oke, kita melanjutkan untuk menganalisa Euro USD. Nah, gini guys, mumpung momennya ini lagi bagus-bagusnya. Euro USD ini terjadi re-entry. Nah, dalam analisa BBMA, re-entry ini adalah peluang yang sangat bagus sekali. Dan resikonya sangat kecil sekali. Misalkan kita bisa memanfaatkan peluang re-entry ini sebaik mungkin, ya maka kita akan mendapatkan cuan banyak guys. Maka dari itu tetap ikuti terus channel saya, akan saya jelaskan sedikit demi sedikit berkaitan analisa BBMA agar teman-teman semua paham, bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar dan cuan tentunya. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya berkaitan analisa Euro USD. Kita buka chart yang baru biar enak dilihat. Oke, seperti cerita tadi malam di H4 itu ada candle CSHK ini guys, CSHK. Setelah CSHK maka dia reject ke atas. CSHK ini malah dia membuat momentum guys. Dia keluar dari BB, lower BB-nya. Ini candle merah ini keluar dari lower BB ini. Nah, ini menandakan apa? Pergerakan tren berarti sangat kuat sekali begitu. Nah, setelah itu ada proses lagi, dia sit buy. Ini sebenarnya kejadian seperti ini sebenarnya sit buy guys. Ini sit buy. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil, nah ini bisa dikatakan sit buy. Nah, untuk peluang ini tadi malam sudah kita ambil ya. Tadi malam kita sudah ambil peluang ini. Dan sesuai yang saya sampaikan tadi malam, ketika ternyata turunnya cuma 1 open posisi, ya sudah itu menjadikan rezeki saya. Tetapi jika tadi malam itu tidak turun, harga akan naik, bisa jadi selling saya yang di atas tadi malam itu akan tersahut. Tetapi ternyata kan tidak, justru harga langsung turun, ya sudah itu rezekinya ya. Nah, saat ini harga sedang terjadi re-entry. Apa rumus re-entry? Re-entry itu rumusnya adalah ada CSHK. Ini ya rumusnya saya pahami guys ya. Jadi saya tidak berpatokan sepenuhnya atau menyampaikan sepenuhnya sesuai dengan analisanya Oma Ali. Jadi menurut pemahaman saya, re-entry ini akan terjadi atau valid jika ada CSHK. Ini CSHK itu adalah candle yang menembus MA50 dan terjadi ekstrim. Nah, ini sudah terjadi. Dia CSHK terjadi ekstrim. Ini ekstrimnya ini ekstrim. Dia keluar dari Bollinger Band. Ini ekstrim. Nah, setelah terjadi ekstrim, kadangkala bisa juga harga akan langsung terjun ke bawah, tetapi dia reject ke atas untuk menghampiri MA5 atau MA10 hack. Nah, ini sedang terjadi seperti itu. Jadi harga ini sedang menghampiri MA5 dan 10 hack. Nih. Di area ini adalah area bagus untuk melakukan entry. Nah, ini saya contohkan, saya entry 1. Ya, saya berani entry 1. Bahkan kalau 2 pun saya juga berani. Saya entry lagi coba. Tapi tetap sebagai pengaman modal, kita entry tetap sesuai MM masing-masing. Bijaksana dalam modal itu membuat selamat. Oke lah, ini nanti di mana targetnya?
saya pribadi akan mentargetkan take profit saya itu pertama kita lihat di perkembangan sini. Yang kedua kita lihat di perkembangan sini. Masih tetap sama seperti tadi malam targetnya. Tetapi jika ini nanti naik ke atas, harga kok justru naik ke atas ini. Ketika harga naik, misalkan saya batasi harga naik ke sini guys. Jadi nanti kalau harga naik ke sini, saya akan melakukan locking. Jadi biasanya ada yang close ya, atau cut lah bahasanya, cut dalam keadaan rugi. Tetapi saya tidak, saya akan melakukan locking. Akan saya kunci di area sini. Ini. Atau saya kasih garis. Saya kunci sebentar di sini. Saya melihat situasi. Karena apa, saya yakin harga masih turun gitu loh. Berbeda lagi kalau harga ternyata sudah berada di sini guys, dia menembus area ini ya sudah, berarti tren sudah berubah, dia memang masih akan naik ke atas itu. Jadi di garis ini nanti akan saya kunci, itu pun kalau memungkinkan. Kadang-kadang kan ini candle itu tidak garis ini cuma dia buat shadow saja, setelah sampai sini dia balik turun lagi. Nah di situ perlu analisa ulang gitu. Karena untuk lebih amannya, maka saya akan tetap pantau. Ketika berada benar-benar menembus ini ya sudah, saya kunci dulu. Nanti dilihat lagi di area ini gimana, di areanya ini gimana. Kalau area ini langsung tembus, berarti harga akan ke atas. Tetapi kalau di sini reject, bisa jadi dia naik turun lagi. Bisa jadi ketika dia mau turun lagi, saya hajar lagi dari atas, saya open posisi sell lagi. Jadi nggak usah takut-takut di sini. Trading takut itu berarti masih ada yang dikhawatirkan. Apa biasanya? Loss, floating dan lain sebagainya. Padahal itu sudah jadi satu kesatuan. Loss, floating, MC itu sudah menjadi satu kesatuan, guys. Kalau kita semakin takut loss, ya malah pikiran kita justru pikirannya nggak bisa fokus karena udah takut duluan. Kalau kita mikirnya malah MC ya nggak bisa tenang lah trading. Kalau pola pikiran seperti itu nggak bisa tenang. Makanya kita santai saja. Kita harus sadar masalah loss, floating, MC itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi itu nggak usah dipikirkan, dipikirkan tapi jangan dijadikan beban. Yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana caranya ketika kita sedang berada di posisi floating, ataupun sebelum kita trading kita sudah menyiapkan plannya bagaimana nanti misalkan harga sampai di area ini, misalkan planningnya harus sudah kita siapkan biar tidak bingung ketika ternyata harga tidak sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita nggak bingung sebab apa, plan sudah siap gitu. Jadi untuk Euro USD tetap untuk malam hari ini adalah peluangnya sell ya, peluangnya sell, dan area-area di mana kita harus mengambil tindakan mengantisipasi yaitu di area ini, garis-garis ini. Ketika nanti candle close di sini, berarti kita harus segera ambil tindakan, dikunci, atau berani yang cut loss ya cut loss nggak apa-apa gitu. Dan nanti ketika harga ternyata menembus nih garis putih ini dan dia naik ke atas di sini, kalau di sini dia cuma buat shadow saja, berarti dari atas kita sell lagi. Dari atas kita hajar sell. Tetapi berbeda dengan misalkan harga ternyata hacknya ini ketembus. Maka jika harga ini ketembus, biarkan saja. Kuncinya nggak usah dilepas, tapi biarkan saja. Biarkan dulu sampai dia menemukan area-area yang diinginkan oleh market. Di mana areanya kira-kira? Areanya kira-kira di kisaran sini. Ya. Kisaran situ. Atau nanti ada yang berpikiran mungkin kok dibiarkan naik tanpa kita ikut open misalkan. Ya tetap kita nanti ikut open, tetapi kita harus cari peluangnya gitu maksudnya. Kita harus cari peluang terbaik open di mana. Ketika ini ketembus biasanya kan pola harga kan dia
ada rejectnya ke bawah dulu, misalkan di sini misalkan, terus nanti ada konfirmasi candle up misalkan, nah baru kita entry gitu. Ini hanya gambaran saja ya, ini hanya gambaran, jadi kita biar tidak bingung ketika analisis kita salah. Nah ini sangat penting sekali, mapping ini sangat penting sekali. Oke, kiranya untuk analisa Euro USD sudah cukup ya, atau kita tambah berapa? Kita tambah analisa GBP USD. Nah ini tadi saya di GBP USD coba ambil sell, tapi iseng aja sih, iseng ya, nggak usah diikutin, tapi profit, iseng tapi profit. Lah ini loh kadang-kadang yang bikin bingung tuh, ini iseng kok profit, ini gimana ini kan, nggak enak juga ini ya. Oke, coba kita analisa Euro GBP USD. GBP USD ini kalau dilihat dari sini trennya, nah ya udah ini close aja ya, close dan nah dah. GBP USD di analisa monthly. Oke, monthly. Di monthly ini trennya sebenarnya masih naik. Tren monthly masih naik. Dan bulan ini dia masih dalam keadaan naik ini. Satu candle nih, satu bulan. Maka ini bisa menentukan nanti bulan depan sampai akhir bulan bagaimana kejadiannya, candlenya utuh seperti ini atau justru jadi sando jadi candle sadu. Maka kita harus menunggu dulu akhir bulan sampai penutupan bulan. Tetapi sebelum itu kita bisa juga mapping. Oke, kita mapping ya. Kita mapping. Kalau dari monthly jelas tren masih up. Kalau dari weekly trennya juga bisa dikatakan ini tren up, ini tren up. Oke, dari daily tren up, dari H4 tren up, dari H1 tren up. Oke, saya akan melakukan buy. Nih, buy. Alasan apa? Alasan untuk buy. Semua tren kan sedang up. Sedangkan di sini di H1 ini CSHK ya, dia menembus ada momentum, dia naik, akhirnya dia turun reject sini sampai flu sampai di area MA low nya MA5 dan 10 di sini. Maka ini adalah peluang untuk entry buy. Nah, targetnya di mana? Targetnya ya kisaran sini lah. Atau nanti kalau sudah profit 10 atau 15 pip bisa di lock profit bisa. Atau bagi yang sudah cukup di close juga bisa. Oke, ini adalah peluangnya. Nah, ini nanti misalkan harga turun lagi di area ini MA 10 low, kita kasih garis ya. Dia turun ke sini lagi, saya bolehlah ambil buy atau saya pasang sekalian buy limitnya di sini. Ya, buy limit sudah saya pasang. Nah, ini saya melakukan seperti kemarin. Misalkan harga ini nanti ternyata sudah naik dan profitnya segitu, ya sudah. Saya akan close yang buy limitnya. Tapi kalau harga belum naik tetapi dia turun, nah buy limitnya akan kesentuh dan saya akan tunggu sampai profit. Untuk masalah perhitungan profit kita berapa persen dari modal dan lain sebagainya, jujur guys, saya nggak pernah menghitung profit saya berapa persen dari modal, nggak pernah. Saya hanya perkirakan saya rasa cukup ya sudah. Tetapi rasa cukup itu
tidak serta-merta keserakahan guys. Maksudnya saya merasa cukup itu karena saya tahu misalkan area yang kuning saya tandai ini, misalkan harga naik ke sini, saya ngomong udah cukup. Sebab apa? Biasanya harga balik lagi ke sini atau bisa naik ke atas juga bisa, tapi yang lebih masuk akal dia naiknya sampai sini atau yang mendekati bawahnya sini. Di sini juga masuk akal. Berapa poin ini? 20 poin. Dia masuk ke sini naik ke sini itu masih masuk akal. Nah, dari mana saya ngomong masih masuk akal? Ya, biasanya market seperti itu. Makanya dalam trading itu bukan cuma skill analisa kita menggunakan alat bantu atau indikator atau alat-alat yang lain, bukan cuma hanya itu, tetapi dari berapa lama atau riset ya, kita melakukan riset market, pola dan sebagainya, itu juga sangat penting. Karena apa? Itu sangat menunjang sekali dalam hal trading. Oke guys ya, ini untuk analisa Euro USD sudah, untuk analisa GBP USD sudah, tetapi GBP USD cuma target 20-an poin ya, dan tercapai. Ini nanti kalau GBP USD ternyata merosot di area sini ya, saya akan close, atau bisa juga saya kunci dulu, dilanjut besok. Oke, kiranya itu mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam melakukan aktivitas trading. Moga-moga malam ini semuanya cuan. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas.